Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kepala Bea Cukai, Bapak Arif Nugroho, Setio Nugroho, teman-teman para pegawai kantor Bea Cukai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, iman dan Islam. Semoga nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua ini bisa kita bawa sampai akhir hayat kita mati meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Di pagi yang alhamdulillah ini ya, meskipun tadi agak mau turun hujan tapi nggak jadi, ini mendung, mudah-mudahan dikasih nanti terang, karena ini lama kita tidak merasakan panas matahari Pak ya. Jadi mungkin diharapkan banyak orang ya, biar ini pegawai laundry tidak tutup kalau tiap hari hujan. Tapi yang pasti sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Bapak Arif, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang naik turunnya iman. Jadi ini ada perbedaan antara ulama. Iman itu ada yang mengatakan karena ini adalah amal hati, keyakinan, ya, kemantapan sebuah hati. Ini ada yang mengatakan tidak bisa tambah, tidak bisa berkurang. Tapi ada pendapat ulama yang lain ini yang kuat, karena ada dalilnya bahwa iman itu bisa bertambah dan iman juga bisa semakin berkurang. Kalau semakin berkurang bisa-bisa iman itu habis. Nah, yang perlu saya sampaikan, amal manusia itu ada tiga bagian. Pertama, amalnya hati. Ini adalah amal yang terbaik. Karena apa? Ada amal yang di situ tidak kelihatan tapi mempengaruhi sahnya semua ibadah dan mempengaruhi orang itu masuk surga atau masuk neraka itu karena amal batin, yaitu iman. Jadi amal yang terbaik mengalahkan semua amal adalah iman. Karena apa? Sebesar amal kebaikan seseorang, bahkan sampai penuh dunia, penuh langit seisinya ini kebaikan, tapi kalau di hatinya tidak ada iman sama Allah, sama sekali amalnya tidak akan diterima. Jadi syarat diterimanya amal harus iman dan Islam. Makanya naudzubillah, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, meskipun dia banyak kebaikannya di dunia, maka habaan mansura, tidak akan diterima sebagaimana debu yang bertaburan, tidak akan punya pengaruh sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ada amal berupa lisan, ya, bahasanya bil lisan. Kayak syukur itu ada tiga, ada syukur bil janan hati, yang kedua bil lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Makanya ini penting. Orang itu beramal dengan ucapan itu ditulis. Contoh, kita baca alhamdulillah, ini ditulis. Ada orang
ngomong omongan yang jelek, mencaci, mencela, gibah pada orang itu ditulis. Itu amal apa? Di lisan. Yang ketiga ada amal bil arkan, dengan anggota tubuh. Ada orang diam, tidak berkata, tapi dia sujud di hadapan berhala. Ini menurut fikih, karena dia bersujud selain Allah dikatakan orang yang musyrik, dikatakan orang yang murtad meskipun dia tidak bicara. Di orang bisu sujud di hadapan atau sujud di hadapan siapa? Selain Allah dengan niat menyembah. Nah ini yang perlu saya sampaikan untuk pagi hari ini sebenarnya menarik Pak. Karena apa? Ada amal yang paling utama yaitu iman. Dan dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang sebagaimana yang disampaikan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2, idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imana. Orang mukmin itu ciri-cirinya wajilat qulubuhum. Kalau berzikir sama Allah itu hatinya apa? Membaca Al-Qur'an, hatinya akan takut sama Allah. Itu orang mukmin yang sempurna. Ketika dibacakan ayat-ayat Quran, maka imannya semakin bertambah, semakin kuat, semakin kokoh. Jadi iman ini ada yang lemah, ada yang kuat. Lah, perlu saya sampaikan, penyakit umat Islam zaman sekarang, zaman akhir adalah du'ful iman, lemahnya iman kepada Allah. Sehingga ada orang itu mempercayai sebuah ramalan, mempercayai sebuah istilah weton, sampai tidak berani menikahkan anaknya. Ya, weton 26 Pak, bahasane wong Jawa niku namine kebugeran. Efeke jarine niki ilmu titene wong Jawa, pakane atau wong mboke nanti meninggal atau ngantennya meninggal, dia lebih yakin hitungan dibanding yakin dengan ayatnya Allah, yakin dengan tulisan takdirnya Allah. Ini naudzubillah, ini full apa? Iman. Ini banyak padahal dia orang Islam, tapi lebih yakin apa? Sama hitungan. Padahal kan ingat ya, ramalan apapun itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Yang hanya murni memberi manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam Al-Qur'an sudah jelas zadathum imana. Imannya semakin bertambah. Ini ulama yang kuat. Karena gini, nanti kita gambarkan ya. Iman itu ibarat pohon yang punya ranting. Ketika ini amalnya semakin baik, rantingnya semakin banyak, daunnya semakin banyak, otomatis akar semakin kuat. Sama, ketika orang itu ibadahnya semakin banyak, zikirnya semakin banyak, taatnya semakin banyak, maka imannya semakin kuat. Orang itu kalau sudah imannya semakin kuat Pak, itu menjadi puncak segala sesuatu khariqul adat, sesuatu yang tidak sesuai dengan pengadatan. Kalau kita ilmu adat, ilmu kebiasaan, kita kalau tidak kerja, kita nggak punya uang. Kita kalau nggak punya uang nggak bisa makan, banyak seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah imannya kuat, dia yakin bahwa yang ngasih rezeki itu Allah, dia nggak usah kerja, tinggal pegang tasbih aja di rumah terus apa Pak? Uang datang sendiri. Sayur, buah-buahan, beras datang sendiri karena yakin dia. Jadi istilahnya punya magnet yang besar itu iman yang kuat. Sehingga tidak ada orang itu bisa berjalan di atas udara,
berjalan di atas air itu kecuali imannya sudah tinggi, sudah kuat. Ini yang dimiliki oleh para nabi, karena dia langsung ketemu sama malaikat, tahu surga langsung. Ini maka keimanannya apa? Luar biasa. Sehingga bukti bahwa keimanan ini semakin tinggi, ini akan memunculkan sesuatu yang istimewa, yang karamah-karamah, istilahnya para wali itu. Makanya di sini saya sampaikan fakun minal imani fi mazidin wa fi safa'il qalbi tajdidi bi kasratis sholati wa ta'ati wa tarki malin nasi min syahawati fa syahwatun nasi ma'ad dunubi mujibatani qaswatal qulubi. Jadilah kamu orang yang selalu imannya bertambah, terus selalu berusaha untuk membersihkan hati. Dengan cara apa? Bikasrotis sholat, dengan memperbanyak sholat, wa ta'ati, dan memperbanyak taat kepada Allah, meninggalkan syahwat-syahwat nafsu, kesenangan-kesenangan nafsu. Karena apa? Syahwatnya nafsu, kesenangan nafsu, ketika dia berkumpul dengan dosa-dosa, maka dosa dan syahwat ini menyebabkan kerasnya hati. Ketika hati semakin keras, dia akan semakin jauh dari Allah, dia akan selalu memperbanyak maksiat. Sehingga ketika orang itu melakukan maksiat, maka imannya semakin ringkeh, semakin lemah, ya, semakin apa? Berkurang. Ini di dalam Quran, ya. Tadi saya bacakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin yang sejati adalah orang yang ketika Allah disebut maka hatinya semakin takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka ayat Allah ini akan menambah mereka keimanan, dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka selalu bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menghidupkan manusia, yang membunuh manusia, mematikan manusia, semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang mengutus para rasul, yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan semua yang datang dari Rasul itu pasti hak. Ini adalah pokok dari iman. Jadi kita wajib ini ikrar dengan keimanan, ya. Ini fardu, hukumnya wajib. Ketika ada orang menyembah sama Allah tapi tidak yakin sama Allah, tidak iman sama Allah, maka tidak akan diterima sholatnya. Di sini perlu saya sampaikan di dalam hadis, karena Rasulullah SAW yauman barizan linnas fatahu rajulun faqala ya Rasulullah mal imanu. Pernah Rasulullah itu di suatu hari sedang ngobrol-ngobrol sama sahabat, terus ada orang laki-laki yang datang. Ini adalah malaikat Jibril, ya, yang sedang nyamar. Terus bertanya sama Rasul, ya Rasulullah mal iman, wahai Rasul, iman itu apa? Jawabnya Rasul, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'tsil akhiri. Jadi kamu harus yakin iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, iman kepada para Rasulullah, iman bahwa kita itu akan mati berjumpa kepada Allah dan akan dibangkitkan di hari akhir, yaitu hari kiamat nanti. Semuanya manusia akan dibangunkan dari kuburnya. Ini kita harus yakin, beriman, ya. Ya, perlu saya sampaikan bahwa ada hadis yang diriwayatkan sahabat Anas bahwa barang siapa dirinya itu punya 3 perkara, ya,
salasun mangkunna fihi wajadah halamatan iman. Ini caranya untuk menemukan manisnya iman, yaitu dengan 3 perkara. Barang siapa punya 3 di dalam dirinya, maka dia akan menemukan manisnya iman. Yang pertama, maka Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Jadi kita harus lebih mencintai Allah daripada keluarga kita. Seumpama nyuwun sewu ya, keluarga kita ini orang yang mengajak kemaksiatan atau mengajak kekufuran, maka kita tidak boleh ikut. Tetap kita akan memilih ketaatan kepada Allah. Ini namanya Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita harus menyintai seseorang, tidak akan kita menyintai dia kecuali karena Allah. Karena orangnya baik, orang ahli ibadah, orang yang berilmu, kita cintai karena Allah. Yang kedua, yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu wa ta'ala minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Yang ketiga adalah benci dia kembali ke kufuran. Maksudnya dia tidak akan murtad, tidak akan kufur. Benci. Setelah dia diselamatkan oleh Allah dengan apa? Dianugerahi hidayah masuk Islam atau menjadi orang mukmin, sebagaimana dia itu benci, tidak mau ketika dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini banyak sekali iman-iman yang dibahas di dalam hadis ini. Bahkan ada hadis yang mengatakan, diriwayatkan Imam Abu Hurairah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Nanti iman itu ada 70 lebih ya, 77 atau 72 cabangnya. Jadi fa'afdaluha, yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah itu menandakan orangnya beriman. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Paling rendahnya cabang dari iman yang ada 70 lebih adalah imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan segala sesuatu yang akan menyakiti di jalan. Ada paku, kamu buang, disingkirkan. Termasuk ada batu. Ini yang repot ini lubang yang dalam itu Pak, nggak bisa disingkirkan itu, harus ditimbun. Iya, itu kalau sampean punya uang banyak untuk nimbun, saya suruh sama teman saya tanduri gedang dan tukul wayang, ditanduri atau dikasih bendera, itu juga itu namanya termasuk ini adnaha, termasuk cabang dari iman. Masya Allah ya, luar biasa. Itu berarti orang yang punya kemanusiaan yang tinggi, memikirkan keselamatan orang lain, berarti itu punya iman menurut agama kita. Wal haya'u syubatun minal iman. Rasa malu itu cabang dari iman. Malu melakukan perkara yang melanggar syariat. Telanjang di jalan, malu aku malu nggak sholat, malu sama mertua. Ini meskipun masih nyuwun sewu ya, malu karena manusia ini masih ada iman, lumayan ya, lumayan daripada tidak punya malu sama sekali. Ini tandanya orang yang sudah naudzubillah nggak ada keimanan sama. Sekarang zaman akhir adalah itu rufi al-haya minan nisa. Zaman akhir tandanya adalah sifat rasa malu ini diangkat dari para wanita. Ibu itu tradisi kayak gini, itu onderan tok karo bihanan tok, terus selfie, kadang joget-joget di depan umum pakai pakaian yang minim ya. Ini adalah apa? Tidak punya. Sehingga kalau sifat malu ini sudah diangkat dari seorang wanita, tunggulah dunia akan mendatangkan segala bencana.
Nah, kita lihat aja sekarang itu nyuwun sewu kemaksiatan itu sudah terang-terangan, Pak. Jadi kata Nabi, kullu ummati mu'afa illal mujahidin. Setiap umatku akan saya selamatkan, maksudnya tidak akan terkena bencana yang merata, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Nah ini sudah saatnya orang sudah mulai terang-terangan, ya, berduaan di tempat umum melakukan apa? Hal-hal yang nyuwun sewu tidak layak ya. Itu kan sekarang banyak kejadian seperti itu di Bali Jagung, di mana itu. Ini mengundang bencana sebenarnya. Jika nyuwun sewu sudah saatnya kita harus siap-siap ya. Tapi kata Nabi, bencana ini datang untuk orang yang ahli maksiat itu sebagai siksaan. Tapi bagi orang yang iman, orang yang ahli taat yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai syahadah. Ketika meninggal dia mati syahid. Sebagai apa, Pak? Untuk meningkatkan derajat. Jadi ini saya sampaikan bahwa Allah ini membuat perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu artinya kalimat la ilaha illallah. Itu seperti syajaratin thayyibah, pohon yang baik, yang bagus, yaitu kurma, ya, yang mana asluha sabitun. Nah, di la ilaha illallah ini atau pokoknya aslu tauhid mustaqirun fil qalbi. Jadi akarnya itu kuat di dalam tanah. Ini sebagaimana iman kita, tauhid kita akan tertanam di dalam hati. Wa farquha fis sama, cabang dari iman ini tinggi, menjulang tinggi di atas. Sebagaimana far'ul iman, yaitu ketika di dalam hati ini ada iman, maka akan muncul amal soleh. Itu namanya cabang dari apa? Dari iman. Sehingga dia itu akan beramal baik dan melakukan kebaikan. Ini sumbernya dari iman. Dan nanti amal yang soleh ini akan yas'adu ilas sama, naik ke atas, diterima oleh Allah. Beda kalau orang yang hatinya tidak ada iman, amalnya tidak bisa naik ke atas. Makanya di dalam Quran Allah bilang wal amalus sholihu yarfa'u. Amal yang baik ini akan diangkat oleh Allah, naik ke atas. Sebagaimana wan nakhlatu la yasqutu waraqha. Ingat, pohon kurma itu daunnya tidak akan gugur, sangat kuat. Ya. La yasqutu waraqha. Sebagaimana wal mukmin la yataghayyaru imanuha. Imanuhu berarti orang mukmin yang kuat, hatinya tidak akan berubah. Dikasih uang 1 miliar, 1 triliun untuk masuk ke agama lain atau untuk murtad, dia akan menolak, tidak akan mau, karena itu tadi sudah akarnya sudah kuat. Ya. Bikhtilafi ahwa'i ahlil batil, berbeda orang-orang yang ahli maksiat yang suka mengikuti hawa nafsu. Sehingga nuwun sewu kadang hanya karena pacar, ya seperti artis-artis rela meninggalkan agamanya. Ini naudzubillah ya. Betul itu lah. Jadi ini kita membahas perumpamaan itu, Pak. Imannya orang mukmin yaitu sebagaimana akar pohon kurma kuat. Tinggi itu pohon kurma menjulang ke atas, sebagaimana amalnya orang mukmin akan naik ke atas karena amal baik. Ini diperumpamakan lagi. Yang perlu saya sampaikan, wal mukminu syariful mu'nah kanahlah. Jadi orang mukmin itu mulia ongkosnya, biayanya, sebagaimana pohon kurma itu biayanya pakai apa? Sesuatu yang mulia. Wa nakhlah idza furi'at far'a wa idza furi'at asmarat. Jadi
buah kurma itu ketika dia itu diusahani oleh yang punya supaya punya cabang, itu bisa membuat cabang. Terus ketika sudah punya cabang, dia akan berbuah. Buah ini namanya amal kebaikan. Sebagaimana orang mukmin ketika idza udiba ta'addaba, kita dididik adab, tata krama, akhlakul karimah, maka dia akan menerima, bisa menjadi baik. Itu ciri khas orang mukmin. Wa idza hudiba tahaddaba, ketika hatinya dibersihkan, dilatih untuk menjadi orang yang baik, maka dia akan berubah menjadi orang baik. Sebagaimana tadi pun kurma. Terus kata Rasul, al mukminu khafiful munah, kan nahlah. Orang mukmin itu ringan biayanya sebagaimana tawon madu. Tawon madu itu ketika dia masuk ke pohon, ya, dia tidak akan menyebabkan pohon itu rusak, pecah, nggak akan. Beda hewan-hewan yang lain, kalau masuk ke pohon rusak. Contohnya apa? Eter-eter. Apa nama? Rayap. Kalau nahlah tidak akan. Ini memberi perumpamaan orang mukmin. Dia masuk kemanapun dia tidak akan membuat kerusakan. Terus wahya taqulu thayyiban wa yasduru anhu thayyibun. Ciri khas orang mukmin sebagaimana ini apa? Hewan lebah madu itu makanannya pasti makanan yang baik, yang halal. Ketika dia ini makan yang halal, otomatis yang keluar dari tubuhnya adalah sesuatu yang halal, yang baik. Orang mukmin seperti itu, ketika makan halal maka perbuatannya juga baik. Sebagaimana nahlah, lebah madu ini dia makanannya itu baik, yaitu sari-sari bunga, nanti yang keluar adalah madu. Sebagaimana orang mukmin makan yang halal, maka yang keluar dari orang mukmin adalah amal-amal soleh. An-nahlahu awasabin wa syarabu syafin. Lebah itu ilere, ya. Iler itu apa ya bahasanya ya? Air liurnya ya. Itu bersih. Terus yang dikeluarkan dia itu syafir, bisa menyembuhkan, itu madu. Orang mukmin pun sama, ketika kita lihat ru'yatuhu syifaun. Orang mukmin itu kalau kita lihat memberikan obat hati, Pak. Ngerti mau kok nyeneng no. Gak tahu apa miso, omongannya halus. Bungahno kanca, niki namanya syifa. Wa mau'idu tuhu dawaon. Mau idahnya orang mukmin itu menjadi obat. Yuntafa'u bi ru'yatihi qabla riwayatihi. Dengan melihat saja kita melihat orang-orang yang soleh itu wis ayem ning jero ati. Ya. Sebelum dia bicara sudah apa? Atine wis dadi ayem. Wa khairuhu badirun wa syarruhu nadirun. Orang mukmin itu kebaikannya akan segera terus berkelanjutan. Kejelekannya jarang sekali, itu orang mukmin. Kalau Fudail mengatakan al-mukmin qalilul kalam katsirul amal wal munafiq katsirul kalam qalilul amal. Orang mukmin ciri khasnya adalah sedikit bicara, banyak kerja. Orang munafik banyak bicara tapi sedikit amalnya. Ini sudah jam 8:30. Nanti sampai jam berapa? Lanjut Pak ya. Jadi kita akan membahas apa? Ciri-ciri orang apa? Mukmin. Karena di sini tadi kita gambarkan orang mukmin seperti apa? Pohon kurma, kokoh. Terus ada perumpamaan dari Rasul, yaitu sebagaimana lebah. Ternyata Masya Allah ya, dengan sedikit yang kita pahami bahwa segala sesuatu yang dari orang mukmin itu akan membawa amal kebaikan. Di setiap bicaranya, perilakunya, akhlaknya ini
bernilai ibadah, yang mana ibadah ini akan memperkuat imannya dia. Ini saya sampaikan bahwa sifat-sifat orang mukmin ini perlu. Orang yang imannya kuat itu punya sifat-sifat yang istimewa, sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Dinul al-mu'min bishruhu fi wajhihi. Di orang mukmin itu wajah gembira terlihat di wajahnya. Saya lihat sampean itu masya Allah, mudah-mudahan ini wajah-wajah gembira, wajah orang mukmin ahli surga itu kelihatan. Wa husnuhu fil qalbi, ketika susah dipendam di dalam hati. Ini orang mukmin. Meskipun dia itu nangis getek biasanya, tapi orang sing roh dia ditanam apa di dalam hati, itu orang muslim. Al sa'u syai'in sadron, atine jembar, didolimi, dianiaya, hatinya tidak apa, punya sifat dendam yang berlebihan, masya Allah. Wa akhfa syai'in nafsan, orang mukmin orang yang bisa menyembunyikan nafsunya, dalam arti bisa menahan nafsu. Zajirun an kulli syarrin, selalu melarang dari segala kejelekan. Itu orang mukmin, tidak pernah menyuruh kejelekan. Amirun bi kulli khair, selalu memerintahkan dengan segala kebaikan. La haqudun wala hasudun, tidak pernah di dalam hatinya menyimpan dendam atau menyimpan kejelekan. Wala hasudun, tidak pernah hasud atau iri. Wala murtabun, tidak pernah ragu, yakin, mantap. Wala sababun, tidak menjadi orang yang suka misoh. Biasanya itu tukang nyela. Karena ada orang sedikit-sedikit nyela, sedikit-sedikit. Itu bukan akhlaknya orang mukmin. Wala anyabun, tidak suka mencari aib. Yakrahur rif'ah, tidak suka mencari itu rif'ah, kesombongan, kepingin yang di atas, pengen nomor satu, gini. Untuk apa? Untuk kebanggaan. Waya bugadus sum'ah, ciri orang mukmin benci dengan sum'ah, biar amalnya terkenal, biar amalnya didengar orang. Tawilul hammi, ya, sering susah, karena susah urusan apa? Akhirat. Kasirul ghammi, sering prihatin dalam urusan ibadah. Halifus somti azizul waqti, jadi orang yang apa? Banyak pendiam. Azizul waqti, orang yang bernilai waktunya. Maknanya waktunya itu digunakan untuk segala yang berarti atau berfaedah, atau waktunya digunakan untuk kebaikan. La mutafakhirun, bukan orang yang sombong. Wala mutahatikun, bukan orang yang merusak kehormatan. Dohbuhu tabassumun, senyumnya, istilahnya tertawanya itu pakai senyum, itu orang mukmin. Wastifhamuhu ta'allumun, ketika bertanya itu untuk mencari ilmu. Wa muraja'atuhu tafahumun, ketika dia belajar untuk mencari kepahaman. La yabkhalu, tidak pelit, tidak kikir. Wala ya'jilu, tidak tergesa-gesa. Wala yadjiru, ora gersah. Gampang apa? Gersah. Siti-siti cilik aten, siti-siti bingung, siti-siti bingung. Ini namanya bukan orang mukmin. Wala yajhalu, tidak bodoh. Wala jaziun, jazaan, namanya gersah kami. Ini banyak, ya. Kalau sifat-sifat yang baik itu adlun in ghadaba, ketika dia itu sedang marah tetap bisa menjaga keadilan. Rafiqun in talaba, ketika dia diminta dia bisa menemani, saling memberi pertolongan. Itu sifat orang mukmin. Khalisul, dicintanya tulus, ya, tidak karena yang lain. Wasikul ahdi,
janjinya bisa dipegang, kuat. Wafiyul wa'di, orang yang bisa menepati janji. Syafukun wasulun, orang yang penuh dengan belas kasihan, orang yang suka menyambung tali silaturahim. Halimun, orang yang maaf. Hamulun, orang yang mau memikirkan dan memikul beban orang lain. Qalilul huduri, sedikit ucapannya, maknanya dia jarang melakukan sesuatu yang tanpa ada faedah. Radin an maulahu, selalu ridho dari Allah. Mukhalifun lihawahu, dia selalu melanggar hawa nafsunya, tidak mengikutinya. La yaghlidu ala mayudi, tidak kasar terhadap orang yang menyakitinya. Wala yakhudu fima la ya'nihi, tidak pernah tenggelam dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. In subba wa udiya lam yasubba, ini ciri orang mukmin. Ketika dicaci maki, dipisoi, disakiti, dia tidak membalas. Ya. Wa in talaba wa muni'a la yaghdabu, ketika dia meminta dan tidak dikasih, dia tidak akan marah. Wala yashmutu bi musibatin, tidak akan misok atau berkata jelek karena musibah. Kadang ada orang kena musibah terus ngucap kayak ini, ada banyak itu bukan orang mukmin. Yang guru ahadan bi ghaibatin, jadi asyasun basyasun, la fahasun wala ghasyasun. Jadi orang mukmin itu senyumnya banyak, ya. Terus tidak pernah berkata kotor, tidak suka menipu. Kadamun, ya, banyak ini loh, bisa mengendalikan ngempet amarah. Daqiqun nadur, lembut pandangannya, maksudnya sangat jeli, ya. Orang pun harus jeli, ya. Adimul hadar, hati-hatinya sangat besar, jadi antusias. Bahada huwal mu'min haqqan, ini adalah orang mukmin yang sejati. Adapun orang yang pemarah tapi mukmin, ya bisa saja. Ini mukmin yang masih belum qawiyul iman, belum kuat imannya. Kalau yang sudah seperti ini, itu yang sudah apa? Istilahnya sudah berkelas, ikhlas, ya, kelas tinggi. Karena orang mukmin ada yang rendahan. Buktinya iman aja yang ada yang paling rendah. Apa tadi? Iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menghilangkan sesuatu yang menyakiti di jalan. Jadi kita tahu ya ciri-ciri orang mukmin seperti itu banyaknya. Tapi yang pasti ini tidak lepas dari itu tadi, qawiyul iman, karena imannya yang sangat kuat sehingga amalnya ini pengaruh. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang mengucapkan Allah Tuhanku, tapi dia istiqomah dalam melakukan taat, maka nanti tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat akan turun. Maksudnya itu dia mengucapkan Allah Tuhanku, itu maknanya lesannya mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Terus ibadah, terus fasaddaqu bi qulubihim, artinya ini membenarkan. Terus taat sampai meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, dia mati dalam keadaan taat dan ihsan, ini nanti malaikat akan datang. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Kamu gak usah susah, kamu gak usah takut, karena tempat kamu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah ini miftahul jannah. La ilaha illallah ini kuncinya apa? Surga. Walakin asnanu al-a'malus sholihah.
dan dikunci itu kan ada giginya Pak. Kalau nggak ada giginya nggak bisa dibuka. Lah gigi-giginya kunci ini adalah amal yang soleh. Paham ya? Maka faman jaa bil miftah walau asnanun futihalahu. Ketika ada orang datang, kan ada pintu di surga itu. Ada pintunya. Kunci kita bawa, tapi kuncinya ini nggak ada giginya. Bisa nggak terbuka? Nggak bisa masuk karena nggak ada giginya. Berarti amal soleh ini menjadi gigi. Jadi orang yang hanya iman saja tanpa punya amal soleh, ya nanti dulu nggak bisa masuk surga. Ya. Tapi nggak mungkin ada orang iman tapi nggak punya amal soleh sama sekali, nggak mungkin Pak. Karena sedikit banyak pasti manusia itu punya amal. Contoh ya, meskipun dia hanya beriman, dia dapat undangan pernikahan temannya, dia hadir, mendatangi undangan kan termasuk amal baik. Ditanya sama temennya, kan ya besok aku antar ke kamu ke bank ya, itu kan langsung lah menolong teman. Kan nggak mungkin ya. Jadi tetap sedikit banyak orang yang beriman punya amal soleh. Tapi kalau orang yang tidak beriman, meskipun amal solehnya banyak, tidak diterima, sehingga tidak punya gigi. Sudah nggak punya kunci, sudah nggak punya gigi, bisa nggak masuk surga? Nggak bisa. Makanya alhamdulillah min dalik ya. Apa di dalam Quran, waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi neraka itu kayu bakarnya adalah orang-orang yang kafir dan ini berhala, batu-batu yang menjadi berhala yang disediakan bagi orang kafir. Makanya miftahul jannah itu sudah benar. Asnanuhu al-amalu sholihah, giginya kunci itu amal soleh. Karena orang yang ghairu mu'min, tidak punya amal soleh di sisi Allah. Karena apa? Amalnya habaan mansura, tidak punya bekas. Kalau gambaran di dalam di dalam hadis-hadis itu tidak diterima. Kasihan ya. Makanya kunci iman itu penting. Makanya di sini di dalam Quran Allah sering bilang qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi walamma yadkhulul imanu fi qulubikum innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi sesungguhnya orang mukmin adalah orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu, yakin, dan orang yang mau jihad dengan hartanya dan dengan badannya. Jadi sekarang itu sudah saatnya jihad sekarang bi amwalihim, pakai harta. Karena apa? Kalau kita mau menolong orang pakai harta, mengadakan kajian pakai harta, ingin cari ilmu ya amwalihim, Pak. Jihad sekarang menghidupi Islam pakai bi amwalihim, harta. Siapkan dana dulu, bagusin baru pasang badan. Tapi untuk apa? Fisabilillah, untuk jalan Allah. Jalan Allah itu ulama tafsir pasti mengatakan dinillah, agama Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka yang iman, tidak ragu mau jihad. Ini adalah orang yang sungguh-sungguh shadiq. Jadi ada yang mengatakan lagi ini kill ya. Iman itu seperti itu bahteranya Nabi Nuh, perahu Nabi Nuh. Orang yang naik pasti selamat, orang yang tidak naik akan binasa, rusak. Sebagaimana iman itu kasakinati Musa, kayak rombongan Nabi Musa. Ada
ka khatami Sulaiman. Iman itu sebagaimana cincinnya Nabi Sulaiman. Al izzu ma'a wujudihi. Orang itu akan mulia karena iman, wadillu akan hina ma'afakti ketika kehilangan apa? Kehilangan iman. Al iman ka asa Musa talqafu asas sahara. Wa kadzalika iman talhaqu inda syubhat wa takhayyulat. Wa tughfaru ma'a suhbati as-sayyi'at. Jadi ada yang mengatakan iman itu sebagaimana tongkatnya Nabi Musa. Dia bisa menelan tongkat-tongkat orang yang ahli sihir. Iman pun seperti itu, bisa menghilangkan semua tahayul, syubhat, ya, semua dosa. Ya, ketika iman ini benar-benar kuat, diikuti dengan amal soleh, maka dosa akan hancur, diampuni oleh Allah. Al iman kal ma'id tahur yutahhiru ma qablahu wa ma ba'dahu. Iman itu ada yang mengatakan seperti air yang jernih, akan membersihkan segala sesuatu yang sebelumnya dan setelahnya itu dosa-dosa kita. Wala yanjusu hatta yatakhayyar. Iman ini tidak akan rusak. Istilahnya air tidak akan najis sehingga air ini berubah. Al iman kal hurum man dakhalahu kana amina. Iman ini ada yang mengatakan sebagai tanah haram. Orang yang masuk ke tanah haram pasti menjadi orang yang aman, sentosa, tidak akan diganggu oleh orang lain. Yaqulullahu ta'ala la ilaha illallah hisni fa man dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah atau iman kepada Allah ini adalah benteng saya, kata Allah. Barang siapa masuk ke benteng saya, maka dia akan aman dari siksaanku. Ini sedikit bahwa ciri khas orang mukmin akan selalu menambah iman yang kokoh, terus dihiasi dengan amal-amal soleh. Ini penting karena apa? Zaman akhir orang itu banyak kena penyakit duful iman, lemahnya iman. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.